Baik, terima kasih masih di Damai Indonesia Aku dengan tema yang sangat menarik yaitu janji Allah tentang jodoh. Nah, berbicara tentang jodoh, ini merupakan suatu takdir ilahi dan juga merupakan rahasia yang sampai saat ini kita masih belum tahu. Namun ini sudah tertulis jauh-jauh hari 50.000 sebelum kita dilahirkan, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, lantas pertanyaannya, apakah selama ini yang mungkin bagi yang belum mendapatkan jodoh atau mencari atau kita menanti, sabar menanti sambil berdoa. Nah, ini selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul bersua dengan segenap sivitas akademik di Universitas Islam 45 Bekasi. Wabil khusus kepada Bapak Rektor, Masya Allah ikut bersama dengan kita. Begitu juga dengan jajaran para petinggi kampus beserta dengan sahabat-sahabat mungkin mahasiswa dan mahasiswi. Dan kita tadi juga sudah mendengarkan yang disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Fatih. Insya Allah saya diminta untuk menjawab itu. Kalau sampai dengan sekarang jodoh belum datang, lalu bagaimana? Diem apa nyari? Kan begitu. Soalnya itu ya Bang Sofyan ya. Siap. Pak Rektor lain. Kalau di kampus ada yang nyatet. Tadi Ustadz Fatih pakai pantun, saya pakai pantun. Beli terasi di warung Bang Riga. Yang konsentrasi insya Allah masuk surga. Oh, satu sama. Baik, kita bicara jodoh. Kalau bicara jodoh, lalu dikaitkan dengan takdir, maka sebagai ahlus sunnah wal jamaah, para ulama yang berkecimpung di bidang tauhid menyampaikan tentang takdir ini ada yang istilahnya mubram dan ada yang istilahnya muallaq. Mubram pasti enggak bisa berubah. Pokoknya kalau sudah begini, begini. Muallaq, itu sebab kausalitas. Kalau memang ternyata dia melakukan ini, maka akan dapat. Jika tidak, maka tidak. Kita bukan mau kuliah tauhid, tapi kita mau bicara jodoh. Walaupun di sini jodohnya ada yang sudah mubrom, ada yang mu'alak. Gitu. Yang mubrom berarti yang sudah jodohnya ketahuan. Ini tolong mohon maaf Bapak Ibu, yang jodohnya sudah ketahuan, jangan berpikir cari lagi. Ini justru yang saya cari-cari Ustadz, bagaimana cari jodoh lagi. Ini khusus ya, buat yang tadi kasusnya menanti jodoh dan belum datang. Gitu. Kita diam atau kita bergerak. Nah ini penting. Berarti kita mau mencoba untuk belajar adab. Karena kalau kita bicara takdir, secara takdir dari sisi Allah, maka jodoh itu mubram. Karena Allah sudah tahu siapa dan siapa. Takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Artinya sudah ketahuan, tapi ini di sisi Allah. Sedangkan di sisi kita ini semuanya masih serba mu'allaq. Makanya ketika bicara jodoh ada yang nyebut rahasia. Bicara rahasia berarti di kita. Sama kayak ujian kalau kita di kampus. Dosen sudah store soal. Soalnya sudah dicetak, tapi mahasiswa malam-malam masih belajar aja. Padahal soalnya sudah ada. Untuk takdir soal untuk para dosen sudah pasti.
Tapi untuk para mahasiswa yang saat itu sedang mencoba belajar, maka semuanya masih rahasia. Jadi ini khusus yang masih rahasia. Yang belum ketemu jodohnya angkat tangan. Yang asli, jangan sudah punya jodoh, dirasa belum jodoh. Wah, ini masalah lagi. Kenapa Pak? Angkat tangan, kayaknya bukan jodoh saya Ustadz. Lah, dikira ketuker jodoh. Ya, tidak ada jodoh kalau sudah pasangannya, tidak ada yang ketuker. Sebab saya doanya minta yang putih, yang pendiam, pinter masak. Dapatnya bukan. Nah, begitu ya. Kalau minta putih, pendiam, pinter masak berarti siapa? Hah? Cek, mati. Iya. Putih, pendiam, pinter masak. Ah, siapa? Nah itu. Nanti didatengin bawa rice cooker lagi kan gitu kan. Ya enggak lah, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, kalau sudah ada di sebelah saat akad nikah, inilah jodohku. Tinggal bagaimana bermuamalah terbaik dengan jodoh yang sudah ada. Nah sekarang bicaranya bukan itu, bicaranya bagaimana kalau belum dapat. Yang belum dapat, tadi udah angkat tangan banyak banget, tapi kenapa banyak sebelah sini daripada sebelah sini? Angkat tangan, belum Ustadz. Oke, kalau belum jangan mikirin kira-kira jodohnya sudah ada atau tidak. Insya Allah sudah ada. Tinggal sekarang kita, yang terpenting yang bisa masuk di otak dan akal kita dan bisa kita ikhtiarkan adalah bekal kita untuk bisa menjemput jodoh itu. Jadi kalau namanya dijemput, itu sudah ada atau belum? Apa beda dicari sama dijemput? Kalau dicari masih belum ada, nyari. Tapi kalau dijemput sudah ada. Gampangnya, ada perintah ke kita, coba cari tamu di stasiun. Berarti masih nyari tuh, belum pasti sama. Tapi coba jemput tamu di stasiun. Nah, tinggal kita bawa aja lah syarat-syarat apa? Ciri-cirinya. Ketemu. Maka insya Allah yang pas menjemput jodoh. Bagaimana menjemput jodoh kalau kita tidak diminta berpikir kepada subjek fulannya, maka persiapkanlah bekalnya. Ketika disampaikan wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibat, contoh penggalan dalam surah An-Nur. Yang baik dapat yang baik. Walaupun sebelumnya enggak saya baca, yang buruk dapat yang buruk. Imam Suyuti menyampaikan makna di sini adalah al-laiq bihima. Yang cocok buat keduanya, yang layak maka akan mendapatkan yang itu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Yang dia itu berusaha untuk mencapai sesuatu yang sesuai maka akan dapat yang sesuai. Jadi kalau ditanya sekarang, tadi yang mohon maaf Pak Rektor, yang banyak tanya, yang banyak angkat tangan di sini. Saya tanya, berarti mau dapat, mana ini kok yang ketunjuk ibu-ibu kayaknya mau. Kira-kira yang belum dapat jodoh, mau yang sabar apa pemarah? Mau yang dermawan apa pelit? Mau yang ganteng apa cantik? Yang soleh apa ahli maksiat? Yang kaya apa miskin? Memang susah Pak. Standarnya passing grade-nya itu tinggi gitu. Hati. Sudah sebutin aja dulu. Kira-kira apa yang mau kita dapat? Ini. Begitu ditulis 57 yang kita harap. Kosongin sebelahnya, kosongin. Terus kita bikin pertanyaan. Saya sudah begini belum ya? Minta yang soleh. Ya sholat bolong-bolong. Treng. Ya. Minta yang kaya. Begitu kita bilang, kita pekerja keras enggak? Bangun aja kesiangan. Treng. Ya. Minta yang ganteng. Lah dia gennya 7 turunan ke atas memang begitu gitu kan. Ya sudah treng. Kalau ada yang dapat gak enak ngomongnya ya. Ya berarti mungkin matanya lagi siwer. Ya walaupun enggak juga. Ya tapi itu kan sesuai itu firman Allahnya begitu. Al-laiq bihima. Yang cocok, maka tugas kita bukan bagaimana kita mana dapat siapa dapat, bukan. Yang penting perbaiki saja kita. Siapkan bekal kita.
Makanya ada kata-kata bijak tuh dari para ulama. Kalau mau mancing salmon, ya jangan di kali butek. Kalau di kali butek dapatnya apa? Nah itu harus modal kapal tengah laut dengan itu. Maka untuk bisa mendapatkan yang baik, bekali dengan bekal sebaik mungkin. Allah akan pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Wallahu a'lam. Udah tutup. Baik, terima kasih Ustaz Arif bin Nugroho, Masya Allah. Satu tambahan di segmen kedua yang sangat menarik sekali. Ada satu caption yang sangat menarik ketika kita mencari dan juga mungkin menanti. Ada satu ikhtiar, ada satu evaluasi tersendiri bagi kita. Ketika kita menyebutkan kriteria cantik atau ganteng, atau mungkin ketika menyebutkan kriteria yang mungkin nilainya setinggi langit, nah kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah sepantas itu nilai kita? Nah, kita akan membahasnya lebih dalam lagi berkaitan dengan jodoh, masalah jodoh yang memang satu hal yang sangat menarik sekali. Ketika kita membicarakan jodoh, namun banyak saja, masih ada saja pasangan suami istri yang di situ ada konflik, bahkan ada perceraian. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.